Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 tugas bahasa Indonesia ingin mempresentasikan tugas KTI kami yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Simbol Identitas Nasional. Eh, Kami sebagai penyusun adalah yang pertama Christian Surya Dharma dengan NIM 105221024 dan saya sendiri Revananda 105221025. Tujuan dan hasil akhir. Tujuan dan aksi akhir yang kami harapkan selaku penulis daripada karya ilmiah ini adalah sebagai berikut. Tujuan kami menyusun karya ilmiah ini adalah sebagai tugas akhir dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami di semester 1 dalam program studi ilmu komputer Universitas Pertamina. Sedangkan hasil akhir yang kami harapkan selaku penulis karya ilmiah ini adalah pembaca nantinya mampu dan bangga menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia dalam memelihara, jaga, dan menggunakan bahasa Indonesia untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kajian teori. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara di Indonesia, bahasa Indonesia memiliki kedudukan atau tempat yang penting sebagai bahasa nasional, sekaligus bahasa negara. Apa yang dimaksud dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Dalam bahasa Indonesia merupakan bahasa yang menyatukan bahasa Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku, bahasa, adat daerah di berbagai tempat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pertama kali dituangkan dalam Ikrar ketiga Sumpah Pemuda dalam tahun 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia, junjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kemudian yang dimaksud sebagai bahasa negara adalah bahasa Indonesia resmi dan ditetapkan menjadi bahasa yang dipergunakan sehari-hari dalam kehidupan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sudah ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Kita sebagai manusia Indonesia sudah sepatutnya bangga terhadap bahasa nasional kita. Kita harus terus dapat memelihara dan mengembangkannya dengan rasa bangga. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia pada saat bercakap. Tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka itu mencerminkan sifat dan watak kita sebagai warga Indonesia, bukan warga negara lain. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang menyatukan masyarakat berbeda dan bahasa adat menjadi salah satu kesatuan. Dan terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya daerah, seperti yang disebut pada poin 3 bahasa Indonesia, dapat dipergunakan untuk menyatukan yang berbeda suku dan bahasa untuk saling dapat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia wajib dipakai dalam acara-acara dan kegiatan kenegaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun warga negara. Yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia wajib digunakan oleh pengajar dan pengajar dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dalam jenjang terkecil yaitu taman kanak-kanak sampai jenjang perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan dan pelaksanaan pembangunan. Bahasa Indonesia digunakan dalam birokrasi pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Yang terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa utama untuk segala riset dan pengembangan teknologi di Indonesia. Itu pula dengan kebudayaan daerah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Stian Surya Dharma.
4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tadi membentuk simbol-simbol identitas nasional. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merumuskan ketentuan tentang bahasa, bendera, lambang, serta lagu kebangsaan. Lebih rincinya di sini dapat dilihat bahwa bendera dituliskan pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dan lambang negara pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Lagu kebangsaan pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 lah peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang bendera negara, bahasa negara, dan lagu negara. Undang-undang ini dibentuk atas dasar amanat pada pasal 36C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan mengenai bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Perlu dibuatkan ketentuan lebih lanjut dengan undang-undang. Di dalam pasal 26 sampai dengan 39 dijelaskan mengenai kewajiban yang mengikat setiap warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dalam pasal 40 disebut bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia perlu diatur dalam sebuah peraturan presiden. Selanjutnya. Ini adalah peraturan presiden yang baru diresmikan pada tanggal 30 September 2019 oleh Presiden Joko Widodo yang mengesahkan peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 yang mengatur secara khusus tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 40 tadi di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang mengatur tentang khusus penggunaan bahasa Indonesia seperti mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib dipakai dalam penulisan karya ilmiah, bahasa Indonesia wajib dipakai dalam pengantar dalam pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan nama gedung, penggunaan bahasa Indonesia dalam informasi, dalam media massa atau cetak, dan lain sebagainya. Selain mengatur penggunaan bahasa Indonesia, pada pasal 42 juga diatur mengenai pengawasannya bahwa oleh pemerintah pusat dan daerah. Peraturan presiden ini mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib hukumnya digunakan dalam kehidupan bermasyarakat semua kalangan tak terkecuali para pejabat negara. Selanjutnya. Krisis bahasa Indonesia. Ini merupakan masalah yang kami akan bahas di dalam karya tulis kami. Yang poin pertama itu ada inferensi bahasa. Saya jelaskan sedikit tentang inferensi bahasa. Beberapa tahun ke belakang kita mengalami krisis bahasa Indonesia yang lumayan parah. Mungkin beberapa teman-teman di sini sering mendengar adanya percampuran bahasa baik bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang kesannya alay dan norak. Sebagian dari mereka yang sering mencampur bahasa atau yang biasa kita sebut sebagai interferensi bahasa menganggap hal itu keren dan modern. Mereka menganggap bahwa bahasa negara kita kuno dan tidak kekinian. Fenomena inferensi tersebut gak hanya terjadi di dalam percakapan lisan antar orang-orang kita ini, inferensi bahasa merebak juga di dalam, contohnya seperti penamaan nama gedung, pusat perbelanjaan, bahkan hunian modern. Dan juga ada di beberapa nama produk lokal, namun dia memakai bahasa campuran bahasa asing dan bahasa Indonesia. Menurut kami ini merupakan suatu ancaman terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Beberapa sebab krisis bahasa Indonesia yang kami ambil dari jurnal yang ditulis oleh Rukni Setiawati yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Jati Diri Bangsa, yakni yang pertama adalah pengaruh globalisasi. Masifnya pertumbuhan internet
dewasa ini memuat orang-orang Indonesia mudah sekali untuk mengakses konten dari luar negeri. Dengan kemudahan tersebut, mungkin membuat orang Indonesia menjadi latah dalam menggunakan bahasa asing. Yang kedua, ada kemalasan berpikir. Salah satu penyebab dari kemalasan berpikir adalah kurang dimilikinya untuk konsistensi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sebagai contoh dari malas berpikir di sini, jadi misalkan ada orang yang ingin menggunakan salah satu bahasa secara baik dan benar dalam mengungkapkan sebuah kalimat. Namun dia nggak tahu apa yang ingin dia bicarakan selanjutnya. Nah, itu seringkali terjadi ada percampuran di dalam kalimat itu antara bahasa Indonesia dan dengan bahasa asing, misalkan bahasa Inggris. Yang ketiga ada tuntutan dunia kerja. Banyak pekerjaan di luar sana yang menuntut kita menggunakan bahasa di luar bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kita nantinya lulusan sebagai ilmu komputer akan menjadi kalau menjadi software developer atau developer perangkat lunak, kita dituntut untuk dapat berbahasa Inggris untuk menjelaskan kepada klien kita, ya mungkin orang barat atau orang asing di luar sana, kita dituntut untuk menjelaskan kepada mereka, atau juga kita dituntut untuk dapat mempelajari hal-hal yang baru seperti teknologi-teknologi baru yang ditulis menggunakan dokumentasi dengan bahasa asing. Jadi kita ya untuk mempelajari teknologi-teknologi baru tersebut kita memerlukan bahasa asing. Yang keempat adalah sikap dan perilaku rendah diri. Maksudnya adalah di sini maksudnya adalah orang Indonesia itu cenderung silau pada hal-hal yang berbau barat. Jadi di sini saya tarik sebuah kesimpulan, apakah belajar dan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing merupakan suatu kesalahan? Jawabannya adalah tidak. Gunakanlah bahasa Inggris secara proporsional dan kondisional. Kita harus tahu kapan menggunakannya. Kita harus tahu kondisi, kapan, di mana, dan bagaimana kita perlu menggunakannya. Selanjutnya. Oh, kok ini? Bukan kesimpulan. Nah, ini. Itu tadi, benar. Di exit dulu itunya dong, slide itunya. Nah, atasnya. Waduh, yang mengetahui dan melaksanakan aturannya. Lalu buat kita Eh, Mohon maaf sebentar. Ref, coba yang slide yang gua barusan bahas. Maaf. Gue sambil buka KTI.
Udah dibuka belum? Yang tadi yang gua barusan ngomong itu, yang krisis berbahasa Indonesia. Nah, itu udahnya next slide-nya apa? Nah, oke, sabar ya. Eh, Baik, ini adalah beberapa penguatan identitas nasional melalui bahasa Indonesia. Langsung ke rasa bangga dan hormat. Ya, langsung ke poin pertama adalah rasa bangga dan hormat. Sebentar. Sebentar. Ada kesalahan di sini. Tadi Iya, ini ada kesalahan di dalam pengeditan ini rasa bangga dan hormat. Itu skip-nya tolong dihapus, Ref, tolong. ya, Ya, skip-nya tolong dihapus. Balik ke yang tadi, yang skip yang dihapus. Ke rasa bangga dan hormat, rasa bangga dan hormat. Next. Sabar. Di gua ngelek. Oh, yang ini, yang rasa bangga dan hormat. Nah, em, kita sebagai bangsa Indonesia memang bukan satu-satunya bangsa yang dibangun atas dasar keberagaman. Tidak banyak negara-negara di dunia yang dapat mengangkat satu bahasa di dalam negara tersebut menjadi bahasa nasional dan persatuan dengan mendapatkan penerimaan yang baik dari masyarakat sekitarnya. Ya, bisa di next. Mengetahui dan melaksanakan aturan. Sebentar. Nah, Indonesia merupakan negara hukum. Penggunaan bahasa Indonesia seperti yang kita telah ketahui di atas, di peraturan perundang-undangan di atas, sudah diatur sedemikian rupa. Sekarang tinggal kita masyarakat Indonesia yang adalah pengguna bahasa Indonesia tersebut yang bersedia atau tidak untuk diatur. Aturannya sudah ada, tinggal kita yang melaksanakan. Namun ada beberapa kendala. Masyarakat Indonesia tidak memiliki kelebihan. Masyarakat Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada umumnya, krisis berbahasa Indonesia terjadi karena kurangnya wawasan dari masyarakat Indonesia. Nah, jadi solusi atas masalah di atas adalah, menurut kami, adalah dengan bergotong royong. Yang tahu memberi ke yang belum tahu mau diberitahu oleh yang sudah tahu. Sesederhana itu. Karena gotong royong dan saling membantu merupakan ciri
khas manusia Indonesia sedari dulu. Mungkin dengan cara tersebut, perlahan kita dapat menumbuhkan rasa hormat dan bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Next. Indonesia adalah bahasa yang hebat. Mengapa demikian? Poin pertama adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang dinamis. Bahasa yang dinamis di sini maksudnya adalah bahasa yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Bahasa yang bisa menyerap bahasa asing dan menyesuaikannya sedemikian rupa untuk menjadi milik Indonesia. Kita kan mungkin sudah tahu beberapa ada kata serapan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti kata globalization jadi kata globalisasi, kata modern jadi ya modern sama aja ya, jadi modern gitu. Yang kedua, mungkin ada yang di sini beberapa dari kita yang belum tahu kalau bahasa Indonesia itu udah mulai dipelajarin sebagai satu mata pelajaran di dalam kurikulum internasional di beberapa negara seperti di Amerika, di Jepang, Inggris, Cina, Korea Selatan. Next. Dari sini kami membuat kesimpulan bahwa memahami kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara serta memahami fungsinya sebagai simbol-simbol identitas nasional bangsa Indonesia dapat memotivasi kita untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam memelihara dan menjaga menggunakan bahasa Indonesia untuk kehormatan bangsa dan negara. Next. Menggunakan bahasa Indonesia dengan rasa bangga dapat memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Semakin kita bangga berbahasa Indonesia, semakin kita menjadi Indonesia. Mungkin bisa ditutup oleh Reva. Ya, itulah yang dapat dipastikan dari karya tulisnya. Kami masih menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan ada dalam karya tulis dunia ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.